selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Shalom ibu-ibu, selamat sore untuk kita semua. Salam sehat, salam sukacita untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita, memelihara hidup kita. Kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu dalam Makaroni PWMI Moria Jambi. Ibu-ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Allah yang terus memelihara hidup kami dan mengasihi kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, kami hendak mendengar firman Tuhan. Maka berikanlah kami pengertian supaya kami tahu tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya, terkhususnya sebagai ibu-ibu PWMI. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Amsal 31 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Banyak wanita telah berbuat baik,
tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ibu-ibu yang terkasih, tema kita hari ini adalah wanita cantik adalah wanita yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, berbicara tentang perempuan, berbicara tentang wanita, tentu tidak jauh dari hal-hal kecantikan. Jika berbicara tentang perempuan, wanita, ataupun istri, maka yang dipikiran orang adalah tentang mengenai kecantikan. Ibu-ibu yang terkasih, membaca nats firman ini, saya membayangkan betapa bahagianya seorang perempuan, betapa bahagianya seorang wanita ketika dia memperoleh atau mendengar perkataan kau melebihi semua wanita. Betapa sukacitanya seorang istri ketika dia dipuji oleh suaminya. Betapa senangnya hati seorang istri, seorang wanita, seorang perempuan ketika dia dipuji cantik oleh suaminya. Ketika dia dipuji cantik oleh kekasih hatinya. Maka perempuan ataupun wanita ataupun istri identik dengan kata-kata cantik dan senang dipuji. Bahkan perempuan kalau boleh, walaupun sudah tua, sudah lanjut usianya, masih pengen terlihat muda dan dikatakan cantik. Ibu-ibu yang terkasih, maka berbicara tentang wanita dan perempuan ataupun istri, maka ada banyak hal yang akan dilakukan wanita, banyak hal yang akan dilakukan perempuan untuk mempercantik dan memperindah dirinya. Ya, walaupun wanita atau semua manusia sudah diciptakan indah dan cantik sejak semula, tapi Tuhan juga beri hikmat, berikan kebijaksanaan bagi wanita dan perempuan untuk memperindah penampilannya, membuat dirinya menjadi molek dan indah dipandang mata. Apakah hal mempercantik diri ini adalah hal yang salah? Tentu tidak. Ibu-ibu yang terkasih, zaman modern saat ini adalah zaman di mana semua serba dipermudah, semua bisa. Bahkan orang mengubah wajah pun bisa. Orang melakukan operasi plastik untuk mungkin dianggap memperindah diri atau penampilannya. Maka semua dipermudah. Bahkan semua orang punya hikmat dan kemampuan untuk memperindah dirinya. Maka hari ini yang mau kita pelajari, ibu-ibu yang terkasih, wanita cantik adalah dia yang takut akan Tuhan. Apakah wanita tidak boleh cantik? Karena firman Tuhan hari ini menyebut kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Mengapa Amsal berkata kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia? Cantik menjadi tidak perlu, molek menjadi tidak perlu jika seorang wanita tidak takut akan Tuhan. Maka kita tidak sedang mempersalahkan cantik atau menyalahkan orang cantik. Cantik, molek sangat perlu, terkhususnya bagi wanita, bagi perempuan, ataupun seorang istri. Tapi Amsal berkata hari ini bahwa semua kemolekan, semua kecantikan adalah bohong dan sia-sia. Maka istri yang dipuji-puji adalah istri yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, ketika Tuhan beri kita hikmat untuk menjaga penampilan kita, memperindah diri kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, maka Tuhan juga berikan kita hikmat, berikan kita nasihat supaya kita tidak lupa atas panggilan kita sebagai seorang wanita. Maka kemolekan adalah bohong jika istri itu, jika wanita itu melupakan tanggung jawabnya, melupakan
dirinya yang harus terus berbakti dan mengabdi kepada Allah. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita hendak belajar dari Amsal bahwa bagaimana kita dapat menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang dipuji-puji bukan hanya dari kecantikan kita. Allah tidak hanya memberi kita hikmat untuk memoles diri, Allah tidak hanya memberikan kita hikmat dan bijak untuk mempercantik dan memperindah diri kita, tapi Allah memberikan kita kemampuan untuk kembali kepada panggilan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang terus mampu takut akan Tuhan, supaya kita menjadi istri yang dipuji-puji. Ibu-ibu yang terkasih, seorang istri punya pengaruh dan peran besar di dalam rumah. Seorang istri, seorang wanita punya pengaruh dalam kehidupan. Maka di dalam rumah, jika tak ada ibu, jika tak ada istri, maka rasanya beda. Jika seorang istri mengalami sakit di rumah, maka keadaan akan berbeda. Memang lelaki dapat mengerjakan pekerjaan itu, tapi seorang istri akan melakukannya lebih maksimal daripada laki-laki, daripada suami. Maka kehadiran istri di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah rumah tangganya adalah menjadi tiang bagi keluarganya. Suami memang kepala rumah tangga, tetapi istri yang bijak, istri yang takut akan Tuhan sangat dibutuhkan di dalam rumah tangga. Istrilah penopang di dalam hal kerohanian. Istrilah yang menjadi kekuatan di dalam hal berdoa. Maka jika seorang istri, jika seorang wanita tidak membawa hal-hal rohani di dalam rumah tangganya, maka di sanalah dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu yang molek, ibu-ibu yang cantik. Hari ini firman Tuhan hendak menasehatkan kita melalui Amsal hari ini. Kita diajak supaya tidak hanya sebagai istri, tidak hanya sebagai wanita yang bijak, yang hikmat dalam memperindah diri kita, memperindah penampilan kita, tapi kita tetap indah, molek dalam hal-hal rohani. Maka kita akan menjadi istri yang dipuji-puji. Maka akan lebih luar biasa lagi ketika seorang ibu, seorang istri sudah cantik, molek, dan dia takut akan Tuhan. Maka kerajaan Allah ada di dalam rumah mereka. Ibu-ibu yang terkasih, Allah memampukan kita menjadi ibu-ibu yang cantik, yang takut akan Tuhan, menjadi wanita-wanita PWMI yang tidak hanya berhikmat untuk memoles bagian luar saja, bukan hanya sekedar istri yang pandai dalam memperindah tubuh kita, tapi Tuhan berikan kita hikmat, kebijakan untuk mampu memperindah hati kita, menjaga kerohanian kita, menjadi seorang istri yang takut akan Tuhan. Maka ketika seorang istri sudah takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi seorang istri yang sabar, istri yang tekun dalam berdoa, istri yang memberi hatinya untuk Tuhan dan mengingat panggilannya sebagai istri, mengingat panggilannya sebagai ibu rumah tangga yang tidak hanya cantik, yang tidak hanya anggun, yang tidak hanya molek, tapi dia takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang molek, ibu-ibu yang indah dipandang mata, mari kita minta Tuhan memampukan kita untuk mampu menjadi ibu yang cantik, menjadi istri yang cantik, istri yang molek, dan juga tetap takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka seisi rumah kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ketika istri sudah takut akan Tuhan, maka rumah tangganya akan kokoh, maka kekuatan Allah ada pada mereka. Ibu-ibu, saya percaya seluruh ibu-ibu yang ada di rumah, istri yang dipercayakan Tuhan menjadi istri yang molek, istri yang cantik, mari
jadi seorang istri, wanita yang takut akan Tuhan, menjadi wanita yang berdoa dan mengajak seluruh keluarga kita mengenal Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami nasihat supaya kami menjadi wanita-wanita cantik yang takut akan Tuhan. Engkau memberikan kami kebijakan, memberi kami hikmat untuk memperindah diri kami, mempercantik tubuh kami. Tapi kami tahu Tuhan juga berikan kami hikmat, kemampuan untuk kami tidak lupa akan panggilan kami sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan, supaya kami menjadi tiang di dalam rumah kami. Kami mampu menjadikan rumah kami menjadi rumah tangga yang terus memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa.